Jadi Buya banyak pilihan ya Buya. Jangan dibatasi. Oh jangan. Jadi pilihan itu jangan dibatasi. Baik, pertanyaan kedua Buya. Baik. Buya, ini menghantui hidup saya Buya. Dulu saya kuliah, lalu lulus, IPK saya agak rendah. Lalu saya tambah 2 nilai dengan cara bekerja sama dengan orang kampus agar nilai saya terlihat tinggi. Sekarang saya lulus, lalu mendaftar bekerja dengan ijazah yang tadi tidak asli lagi nilainya. Apakah gaji saya ini halal Buya atau haram? Saya akan menentukan langkah hidup ke depan sesuai jawaban Buya. Yang pertama, Anda harus bertobat. Pertama dan utama harus menyadari itu sebuah kesalahan. Jangan biasa memalsukan apapun. Termasuk datamu waktu mau melamar mertuamu, melamar ke mertua jangan dipalsukan datanya juga. Nanti takut kebiasaan malsukan, nilai dipalsukan nanti ngelamar nanti. Jadi yang pertama itu salah, selesai yang pertama. Yang kedua, ini mungkin jawabnya, apakah halal atau tidak? Halal tidaknya adalah urusan keahlianmu. Sebab pada dasarnya ijazah itu untuk menentukan keahlian seseorang. Jika ternyata di saat Anda bekerja di tempat tersebut ternyata Anda sangat sesuai dan ahli, dan yang diinginkan oleh bos adalah keahlianmu, bukan kertasmu. Kertas itu hanya tanda bahasanya orang itu sudah sekolah di sini, maka dia mampu di situ. Baik, asalkan Anda betul-betul punya keahlian dan Anda mampu dan sesuai dengan keinginan yang punya pekerjaan, maka kerjaan Anda halal. Lah kalau ternyata betul-betul nilainya palsu-palsu, ya kan, nggak bisa ngapain, anggap saja sarjana bahasa Inggris, IP-nya tinggi, mengajar nggak bisa, Anda ini mau ngapain? Hah? Lah berarti berbohong dia, berarti tidak bisa bekerja dia. Maka karena pekerjaannya tidak sesuai, maka menjadi haram karena dia telah kebohongannya ke bawah ke sini. Jadi yang terpenting adalah di saat Anda bekerja, Anda betul-betul sesuai dengan keahlian Anda, ya, keahlian yang diinginkan oleh orang yang punya pekerjaan. Jika Anda lakukan dengan benar, maksimal sesuai, dan Anda katakan, bos sesuai atau tidak kerjaan saya. Kalau yang mengatakan oke, maka pekerjaan Anda menjadi halal. Adapun yang lalu biar berlalu, Anda bertobat, jangan diulang lagi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan ketiga.
yang baik. Suatu ketika sudah di saat mulai diajak bicara, 10 tahun sudah boleh diajak bicara. Justru malah tidak fokus karena kesan pembelaan bagi sang ibu juga nggak enak bagi sang istri. Sayang, kita ini aku dipisah dengan ayahmu, ada yang ketiga iblis sebetulnya maksudnya. Ada orang ketiga yang merusak seperti ini. Maksudnya yang ketiga masih ada godaan atas setan, misalnya. Itu fitnah, itu tidak benar gitu. Jadi ayahmu jangan marah ya. Ayahmu karena sepengetahuan ayahmu kayak begitu. Boleh kita mengatakan itu fitnah gitu, Bu ya? Fitnah boleh. Maksudnya fitnah maksudnya itu nggak benar, nak. Loh, ayah kok ngomong gitu? Ya nanti suatu ketika kamu gede jelaskan nanti, nak. Kamu jangan. Jadi jangan ditanamkan juga dia marah ke ayah. Harus lihat, kita nggak ngerti omongan anak seperti apa sih. Intinya adalah tidak boleh tarik menarik antara orang ayah dan ibu menjadikan anak itu broken tadi itu, atau menjelekkan ibundanya, atau menjelekkan ayah handanya, nggak bisa seperti itu. Nah ini PR ini sebetulnya. Untuk mengatakan tasrih bi ihsan itu bercerai dengan baik itu gimana sih? Indah sebetulnya. Maka kami selalu ada seorang janda datang ke sini punya anak. Tugasmu pertama sebelum yang lainnya apa? Pastikan bahasanya bakti pada ayahnya. Dia bingung. Ayahnya begini-begini. Ya justru itu. Dia umat Nabi Muhammad atau bukan? Ya Bu ya, sudah. Biarpun hari ini kau yang mendidik wahai ibu yang solehah. Sama seorang ayah yang marah kepada istrinya begitu. Dia adalah tetap ibunya. Jadi kehadiran iman itu penting di hati itu. Ya, seperti itu ya. Baik, Bu ya, Masya Allah. Terima kasih Bu atas jawabannya, dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya ya.